Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Abras Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga imet ya Lur. Oke Lur, di depan kita ini ada media Kawasaki Ninja 250, tapi bukan yang full firing ya. Untuk kondisi tangkinya itu ada yang penyok. Nanti kita akan repair di bagian sini supaya ketika saat kita melakukan pendempulan itu tidak membutuhkan dempul atau lapisan dempul yang terlalu tebal. Dan untuk kondisi catnya sendiri dia masih ori ya Lur ya. Oke. Di bagian yang lain, media yang lain ini ada bagian yang pecah. Nah, di sini kebetulan sudah kita perbaiki. Untuk proses penyambungan seperti ini sudah pernah saya buatkan. Silahkan cari di video-video saya yang sebelumnya. Oke Lur ya. Untuk kondisi cat yang lain ini benar-benar masih ori, masih pabrik. Mungkin di bagian yang lain nanti kita tidak memerlukan epoksi. Bagian yang kita epoksi hanya bagian-bagian yang rusak saja sama yang tank kita dia Lur ya. Oke, kita langsung saja ke next video tanpa berlama-lama supaya kita nggak ngos-ngosan gitu ya Lur ya. Oke, sampai kopi saya habis. Di sini nanti kita akan bikin lagi kopi Mbak Dar sini gitu ya Lur ya. Oke, kita langsung ke next video. Tapi sayang ya, ini tak minum ya, tinggal dikit. Kopi Mbak Dar sini pas susunya ya Lur. Oke Lur, di sini kita langsung saja lanjut ke pembahasan yang di awal tadi, bahwasanya kita butuh penarikan di bagian yang penyok tadi. Untuk di bagian tangkinya ini kita tarik dulu supaya apa? Ketika kita melakukan pendempulan itu tidak membutuhkan lapisan dempul yang terlalu tebal ya, karena ini terus terang penyoknya itu terlalu dalam. Jadi kalau kita mau paksa langsung dempul itu akan berisiko di jangka panjangnya. Jadi lebih baiknya itu kita tarik dulu gitu ya Lur, untuk mengembalikan tangki yang penyok tadi. Oke, untuk di bagian ini kita mungkin untuk bagian sanding kita akan skip dan kita akan lanjut ke bagian langsung ke bagian pengaplikasian base coat. Nah, untuk pengaplikasian base coat di sini kita nggak pakai epoksi ya. Bahwasanya dari awal tadi saya bilang bahwasanya kita akan epoksi di bagian-bagian yang media yang mungkin perlu perbaikan, atau ada yang gores, atau ada yang patah, atau ada yang luka. Itu kita epoksi baru kita lakukan untuk perbaikannya ya. Seperti dempul itu sudah pasti ya Lur ya. Nah, di sini kita nggak pakai epoksi. Kenapa? Karena media ini masih baru dan masih ori ya. Jadi masih bawaan pabrik. Jadi kita berani untuk langsung naik ke bagian base coat. Mas, aman nggak kalau tanpa epoksi? Aman. Jadi kalau menurut saya aman selagi bahwasanya itu cat dari pabrik dan catnya itu masih keras ya Lur ya. Jadi kita akan melakukan semacam amplas sanding. Itu gunanya untuk membuat suatu baretan grid. Gunanya apa sih? Untuk mechanical bonding ya. Jadi seperti biasa yang saya jelaskan bahwasanya mechanical bonding itu penting. Pentingnya apa? Untuk daya rekat antara cat lama dengan cat baru ya. Nah, untuk pemilihan amplas atau sanding di sini kita pakai amplas 800 terus kita naikkan ke 1000 ya Lur ya. Jangan asal-asalan. Kalau misalnya walaupun kita pingin bikin baretan atau bikin grid, itu juga ditentukan dari grid amplasnya ya Lur, nggak bisa sembarangan ya Lur ya. Jadi di sini kita usahakan bahwasanya kita dapetin grid juga dapetin alusnya. Nah, di situ. Karena kalau media itu masih kasar dan masih meninggalkan bekas baretan yang terlalu dalam, itu bisa juga mengakibatkan yang namanya keriting. Kok bisa Mas? Ya, karena baretan yang terlalu dalam tadi itu istilahnya membuat jalan atau memberikan jalan atau memberikan celah pada thinner. Nah, kandungan thinner itu bisa meresap ke bagian bawah sehingga bisa mengangkat cat lamanya gitu ya Lur ya. Jadi kalau pengen tanpa epoksi, pastikan dikoreksi dulu bahwasanya ini media masih benar-benar layak. Seperti yang saya bilang bahwasanya kita butuh koreksi di awal ya, epoxy correction. Nah, itu sudah pernah saya bahas juga. Supaya ketika pengaplikasian base coat yang baru ini itu tidak mengakibatkan atau menimbulkan trouble gitu ya Lur ya. Oke, di sini mungkin untuk
bagian base coat saya wakilkan di beberapa bagian saja. Untuk bagian-bagian yang tadi itu mungkin sudah saya skip aja, dan di sini saya wakilkan di bagian-bagian yang tertentu ya lur. Nah, ini kita masuk di bagian tangki. Nah, di bagian tangki tadi yang kita perbaiki itu di bagian yang sebelah kiri yang paling parah itu sudah kita perbaiki ya, sudah kita tarik, sudah kita usahakan bagaimana caranya kita itu melakukan pendempulan setipis mungkin, karena jangka panjangnya itu kalau kita dempul terlalu tebal, jangka panjangnya itu akan nggak bagus. Walaupun kita menggunakan dempul yang ibaratnya sudah recommended, kalau kita tidak memperhatikan ketebalan dempul itu sendiri, itu lama-lama dia akan bisa retak atau bisa mengupas dengan sendirinya loh. Makanya di sini kita mengusahakan bahwasanya kita mendempul itu sebisa mungkin tuh setipis mungkin loh, gitu ya. Oke, ini untuk pelajaran bahwasanya kalau dulur-dulur pengen ngecat tangki yang tangkinya udah penyok, udah parah, ya sebaiknya diperbaiki dulu untuk basic tangkinya itu sendiri, untuk platnya itu sendiri ya, gitu ya lur ya. Dan ini tuh tidak berlaku hanya untuk tangki ya, semua media, mau itu media apapun, kalau kita dempulnya itu terlalu tebal itu nggak bagus lur. Jadi usahakan setipis mungkin ya. Jadi diperbaiki dulu baru kita melakukan pendempulan gitu. Oke, untuk base coat pertama kita itu memang pilih warna yang gelap, warna yang hitam ya. Dan base coat yang kita pakai adalah jenis poliuretan. Ketika di Indonesia kita sebut poliuretan, dan mungkin kalau di luar sana itu biasanya disebut PU. Pak beli cat PU. Gitu ya, bercanda. Oke, di sini kita pengen naikin warna purple. Nah, tapi di sini kita pengen warna yang akan naik lebih dulu itu lebih cenderung ke warna magenta dan violet. Terus kita pengen mendapatkan kepadatan siralik yang ada di dalam kandungan cat ini ya. Jadi kita pengen dapetin tekstur warna yang gelap tapi tetap dapat kepadatan warna yang ideal. Nah, di sini makanya kita pilih warna yang gelap untuk dasarnya. Nah, untuk pengaplikasian siralik seperti ini atau warna yang ada partikelnya seperti ini dari yang pertama tadi saya pakai Meiji Finer Force yang tipe T, terus di bagian siralik atau warna yang ada metaliknya ini itu kayak pakai Meiji Finer Force yang tipe R. Nah, Meiji Finer Force yang tipe R ini itu memang di development untuk mengaplikasikan cat yang jenisnya ada partikel di dalamnya. Oke lur ya, paham ya. Dan untuk yang Meiji Finer Force yang tipe T itu dia memiliki bentuk pola itu berbentuk I. Kalau yang Meiji Finer Force yang tipe R ini memiliki bentuk pola seperti oval tapi kurus, dan dia memiliki air lens yang sangat rendah. Dia seperti jenis halnya itu kalau di spray gun lain, brand lain itu biasanya disebut VLP ya. Jadi VLP high volume low pressure. Nah, jadi yang keluar daripada air cup-nya itu dia lebih rendah. Jadi bisa sangat mudah untuk mengaplikasikan cat yang berpartikel. Gitu ya lur ya. Nah, ngomong-ngomong spray gun, di sini kenapa Mas Bayu itu sering bilang bahwasanya kita percayain aja dengan pabrik lah, nggak usah dimodif-modif. Ya memang kayak gitu lur. Dulu memang saya pernah review spray gun modif. Ya saya mohon maaf karena waktu dulu itu ya memang saya belum begitu tahu tentang bagaimana kita itu mengendalikan sebuah alat yang mungkin ternyata alat yang entry level dengan alat yang original itu sangat beda sekali lur. Jadi gini, saya jelaskan ya, bahwasanya banyak sekali pemodif di luar sana itu bilang bahwasanya kita tidak memodif, kita hanya memaksimalkan. Saya kira bahwasanya produk itu dikeluarkan mungkin butuh riset berkali-kali, bahkan membutuhkan waktu yang panjang baru dia berani meluncurkan produk itu, bahwasanya gitu ya lho. Terus kita dengan santainya bilang kita bisa memaksimalkan
produk itu dengan alat seadanya. Misalnya gini, Meiji misalnya pengen launching alat spray gun jenisnya A, terus dia riset selama kurang lebih 2 tahun, terus keluar di pasaran, kita beli, terus kita modif, ya kan, kita modif, terus kita bilang memaksimalkan dengan jangka waktu cuman 1 malam. itu 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 sangat membodohi banget. Jadi gini ya lur ya, kalau kamu memang jago dalam hal itu, kenapa kamu tidak bisa menjelaskan yang lebih detail lagi? Apakah bisa dipertanggungjawabkan tentang atomisasinya, terus konsistensi daripada bentuk pola pattern yang ada, ya gitu ya lur ya. Jadi dijelasin, jangan cuman ngebor sana ngebor sini, giliran kita pengen giliran kita pengen berbagi sharing tentang bahwasanya ini modifannya kurang gini-gini, yang modif marah-marah, itu kan nggak etis ya. Jadi gini lur, kalau kita pengen dapetin hasil yang mungkin maksimal, ya mending kita percayain aja lah sama pabrik. Walaupun spray gun itu mohon maaf tidak ada mereknya, walaupun spray gun itu murah, pasti pabrik itu tidak asal-asalan ngeluarin produk loh. Jadi jangan apa ya, jangan sok-sokan lah. Walaupun kamu tahu kamu bisa memaksimalkan, menurutmu ya, kamu bisa memaksimalkan semburan. Kalau saya itu malah pengen ketawa dengar kata-kata kayak gitu loh. Sangat angkuh sekali. Karena jadi gini, ini terjadi ketika saya kemarin, ini sharing aja ya loh ya. Ketika saya kemarin dapat penonton bahwasanya, "Mas, kamu jangan selalu pakai spray gun yang proper, selalu pakai spray gun yang mahal, coba sekali-sekali pakai spray gun yang murah." Nah, kebetulan saya punya spray gun yang ibaratnya murah, di bawah 300.000. Terus spray gun itu kebetulan itu sudah dimodif, dan ya adanya itu ya saya pakai, saya coba pakai, aplikasikan sesuai dengan kemampuan saya, dan saya pengen dapetin hasil yang mendekati hasil daripada spray gun yang udah proper. Jadi salahnya di mana itu? Dan waktu itu dilihat sama orang, terus didiskriminasi bahwasanya saya menjelek-jelekkan produk itu. Wah, itu salah banget. Jadi gini ya lur ya, perusahaan di luar sana, perusahaan di Jakarta maupun dimanapun yang sudah besar namanya, itu dia besar karena apa? Dia besar karena dikomplain. Dari komplainan itu dia memperbaiki produk yang gimana caranya dia bisa menuruti pasar yang ada, bukan malah marah-marah. Itu sangat ya, menurut saya cemen banget gitu ya. Jadi kamu merasa jago bisa modif, jangan cuma bisa modif dong. Kalau bisa bikin spray gun gitu loh. Jangan cuma bisa bikin modif, jangan cuma bisa modif aja. Kalau bisa bikin spray gun, itu baru saya acungi jempol. Oke lur, di situ kita stop aja lah intermezzo seperti itu. Itu hanya sebuah bayangan bahwasanya teman-teman dulur-dulur kalau pengen beli spray gun, mending beli yang ori, walaupun enggak ada mereknya, walaupun mereknya belum terlalu terkenal, tapi dia ori dari pabrik itu sendiri. Enggak usah dianeh-anehin lah. Enggak ada namanya memaksimalkan semburan, memaksimalkan ini itu, enggak ada ceritanya. Memaksimalkan dengan jangka 1 malam itu enggak ada ceritanya. Apalagi kalau ngetesnya pakai air, sini ya, ngetesnya pakai air terus kita ngaplikasiin pakai thinner atau pakai cat. Secara logika berat jenisnya itu sudah beda gitu loh. Yang mau dipertanggungjawabkan di mana? Kan gitu loh. Oke, di sini kita langsung lanjut aja lah. Kita di sini langsung lanjut ke pengekliran. Oke lor, untuk pengekliran di sini saya pakai clear HS 2100 dari Nikon untuk perbandingan tadi 2:1:10%. Nah, untuk tekanan angin
itu saya pakai di bawah 2 bar lur. Kita coba karena notabene daripada brandnya Nikon sendiri ini itu tergolong dia flow time-nya bagus. Dari 4100 kita kemarin udah nyoba bagus flow time-nya. Dan di sini kita pengen riset lagi yang di 2100 ini, apakah dia mampu memberikan flow time yang bagus. Karena di sini terus terang kita tembak di bagian clear coat ini kita tidak pakai jeda. Dan untuk tembakannya itu ada 3 lapis. Pertama second layer, terus finish layer ya. Untuk yang ketiga itu untuk finish layer. Nah di sini kenapa nggak pakai jeda mas? Sering sekali saya bilang bahwasanya tempat yang ala kadarnya seperti ini kalau kita main jeda itu sangat rawan bagi diri kita sendiri ya lur ya, bukan rawan dari apapun. Rawannya apa? Ketika kita ngaplikasiin misalnya 1 kali jepret kita jeda 10 menit. Nah dalam jangka 10 menit itu otomatis banyak sekali debu-debu berterbangan itu nempel ke bagian media itu. Nah sehingga setelah 10 menit kita aplikasikan clear coat lagi itu debu itu bisa tertanam di bagian clear. Nah untuk memperbaikinya juga lebih susah gitu ya. Dan cara untuk pengaplikasian clear coat yang seperti ini, yang HS seperti ini, yang memiliki notabene dia memiliki respon yang terlalu cepat, memiliki respon yang sangat cepat. Jadi untuk mengakali bahwasanya yang biasanya takut meler itu bisa dengan gerakan yang cepat, ritme yang cepat itu bisa mengurangi jumlah droplet yang akan nempel di bagian media. Untuk ritme yang cepat dengan jarak yang terlalu dekat itu juga bisa mengurangi ya. Jadi nggak usah takut. Maksudnya gini, ketika kita ngaplikasiin dengan gaya yang cepat itu ibarat kata kita numpukin 5 kertas itu secara berkala 1, 2, 3, 4, 5 tipis tapi terus. Nah tapi kalau kita mengaplikasikan dengan mode yang sangat pelan itu sama aja kita numpuk 5 kertas secara langsung, itu lebih beda ya lur ya. Oke, dari yang 5 kertas secara berkala dengan 5 kertas yang secara langsung itu sangat berbeda. Dan satu lagi saya pengen ngasih sedikit gambaran bahwasanya yang sering popping ketika mengaplikasikan clear coat di siang hari, bahwasanya cuacanya lagi cerah mas, ini bagus untuk mengaplikasikan itu, masih tanda tanya bahwasanya cuaca cerah dengan suhu ruangan yang ibaratnya masih di atas 30 itu sangat rawan ketika kita mengaplikasikan clear. Mau clearnya jenis apapun, kalau kita mengaplikasikan dengan cuaca yang sangat panas terus kita main flash off itu sangat rawan ketika misalnya kita ngaplikasi ini ya, clear jebret habis itu kita flash off, misalnya kita flash off ya. Setelah kita flash off kita akan tembak lagi dengan clear lagi, jebret kita diemin. Sementara waktu itu kayaknya dia baik-baik saja, dan keesok hariannya itu pasti akan muncul ada bintik-bintik kecil-kecil di dalam clear. Itu apa artinya? Itu artinya udara terjebak di dalam, dia menjadi popping. Nah ketika kita mengaplikasikan clear seperti ini itu perhatikan cuaca. Kalau misalnya cuacanya terlalu panas, terik matahari terlalu panas dan sehingga udara itu bisa membuat clear itu penguapannya lebih cepat. Nah itu juga bisa mengakibatkan popping. Oke lur, karena saya sudah mencoba kemarin bahwasanya sebelum saya pakai ini sudah saya coba di belakang layar, kita aplikasikan di malam hari, di sore hari dengan di siang hari, ternyata hasilnya beda. Dan untuk flow time-nya itu juga akan beda. Ketika kita mengaplikasikan clear di siang hari otomatis kan kalau misalnya suhunya itu tinggi itu kan otomatis semacam kita akan memaksa clear ini itu cepat keringnya. Itu sangat rawan lur, bisa mengakibatkan popping, terus absorb tahu nggak absorb, clearnya itu drop kinclongnya itu ngedrop, glass finishnya itu ngedrop. Nah itu bisa terjadi di situ ya lur ya. Dan di sini untuk pengaplikasian kita itu hampir di sore hari
pokoknya sudah lewat jam siang ya. Jadi di sini sudah udara itu sudah mulai menurun dan kebetulan cuaca ini lagi mau mendung. Jadi matahari yang panas tadi di siang hari tadi itu ketutup mendung yang sedikit-sedikit, jadi udara itu sudah mulai dingin. Nah gitu ya lur ya. Jadi di sini untuk pengaplikasian saya memilih Clear HS dengan notaben yang cepat responnya, karena di sini kita pengen riset bahwasanya Clear ini kemarin sempat ada trouble katanya teman-teman, makanya saya di sini beli, bahwasanya pengen buktiin bahwasanya apakah masih ada trouble di bagian Clear ini atau hanya cuman human error ya. Jadi saya pengennya benar-benar mencoba Clear ini seperti apa sih karakternya. Jadi kalau karakternya kita sudah ketemu, kita tuh untuk kedepannya lebih enak gitu untuk mengaplikasikan jenis apapun, walaupun kita pinter dalam hal pengecatan. Kalau kita nggak tahu karakternya, kalau kita baru tahu brand ini seperti apa, itu sangat akan susah kalau ada pertanyaan, misalnya mas ini pertanyaannya gini, sedangkan kita belum pernah pakai. Nah itu saya sangat bingung kalau kita mau jawab. Oke, untuk pengekliran di sini kita sudah selesai, nanti kita review ya lor ya. Untuk hasilnya di situ bisa dulu lihat, dan di bagian lampu neon itu dan pantulan itu jerukannya sangat gede-gede. Nanti kita akan lihat sesi flow time-nya apakah bagus atau tidak. Kalau dia bagus, dia akan ngeflat dengan sendirinya. Oke lor, seperti biasa setelah kita lakukan clear coat dan medianya kita taruh di ruangan ini ya, dan kondisinya ini masih basah banget, nggak mungkin kita mau sentuh ya lor ya. Kemungkinan besok pagi atau nggak besok sore kita review. Oke, untuk kondisinya seperti ini. Hasil sementara seperti ini ya. Untuk warna dia dapetin seperti ini lor. Oke, kita tunggu medianya ini minimal kita bisa sentuh. Kalau ini belum bisa kita sentuh lor. Oke, ditunggu aja lor. Lor, kita kembali lagi ke ruangan ini dengan kondisi media yang sudah bisa kita sentuh ya lor ya. Minimal kering lah ya. Kita nggak perlu pamer media yang masih basah atau clear yang masih basah. Untuk kondisi warna dan tekstur yang dihasilkan seperti ini lur. Oke. Untuk urusan popping meler, lagu lama. Masa masih popping meler 2023 oh. Ya, naik kelas lah. Oke, untuk kotoran mas pasti ada. Kalau kotoran kita nggak mau bohong, karena kita ngecatnya itu di ruangan yang ya lah kadarnya lur. Karena kita nggak bisa langsung perfect gitu ya, butuh koreksi. Pabrik aja masih butuh quality control, logikanya kayak gitulah. Oke, kita coba di luar ruangan seperti apa hasilnya. Oke, kita langsung bawa aja ke luar ruangan. Ini sore hari lur, mau maghrib. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Oke ya lor, kita nggak mau bohong-bohong, ini medianya ya seperti ini udah. Jadi satu lagi di sini kita pengen ngomongin yang kemarin kita bicarakan di akhir. Kita akan lihat sesi flow time-nya itu bekerja dengan baik atau tidak. Clear ini bisa menentukan hasil yang terbaiknya atau enggak. Nah, kalau kita lihat clear itu masih basah, itu nggak bisa kita tentukan hasilnya. Tapi di sini usahakan kalau kita pengen lihat clear itu seperti apa, itu usahakan clearnya sudah kering ya. Oke, di sini kita pengen kasih lihat bahwasanya kemarin ada pertanyaan yang mungkin teman-teman nggak tahu flow time itu apa. Nah, flow time itu ketika kemarin kita nembakin clear ini itu jerukannya gede-gede ya. Jerukannya gede-gede, after spraynya itu dia masih gede-gede. Nah ketika sudah memasuki seti flow time, dia itu akan menata dengan sendirinya, jadi kelihatan ngeflat sendiri ya. Jadi di pantulan lampu neon itu kelihatan ya lho ya, sudah mulai lurus, itu berarti sesi flow time-nya sudah bagus gitu ya lho. Dan ini untuk media yang lain, media tankinya seperti ini. Kotoran kok masih banyak mas ya, ini media belum saya apa-apain, belum saya koreksi ya lor ya. Jadi kita di sini real gitu ya lor ya. Kalau kita pengen mau ngasih tahu orang itu yang real, jangan
ditutup-tutupi. Kalau media sudah dipoles, sudah divlogpot, buat apa gitu ya. Untuk media yang lain mungkin saya ambil sebagian aja, kalau kita bawa masuk ke sini semua nggak cukup ya ruangannya. Oke, untuk yang lain seperti ini. Yang lain seperti ini lur, bisa dilihat sendiri ya. Pantulan daripada lampu neon itu lurus banget. Jadi clear ini patut kita pertahankan. Walaupun di range harga yang murah, dia sudah memiliki jenis yang lumayan tinggi. Kastanya itu lumayan tinggi. Kalau HS itu dia kasta tertinggi ya. Ada HS, ada HS plus. Kalau HS plus itu biasanya anti scratch resistant. Jadi ada anti goresnya lebih kuat lagi, lebih keras lagi. Oke, mungkin dari saya itu saja untuk videonya. Saya stop sampai di sini. Bila ada pertanyaan silahkan dipertanyakan ya lur ya. Oke, di sini kita jangan lupa minum air ya. Jangan lupa minum air. Bahwasanya air itu kalau air mineral seperti ini itu diminum seperti ini, contohnya seperti ini. Bukan untuk ngetes spray gun. Mending dipakai minum atau enggak dipakai mandi atau dipakai yang lain gitu ya. Kalau mau ngetes spray gun ya pakai cairan kimia ya. Thinner ataupun cat. Jadi viskositasnya tuh beda loh. Air tuh encer, berat jenisnya juga beda. Itu ya lur ya. Saya pamit undur diri. Jangan pernah merasa puas untuk hari ini, terus belajar, asah skill. Mending asah skill daripada ngoprek spray gun gak jelas gitu ya lur. Oke, saya pamit undur diri. See you next time. Thank you for watching. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.